Oke, selamat datang kembali pada bimbingan proposal dan skripsi. Kali ini kita akan masuk ke dalam penulisan bab 3 ya adik-adik ya. Kalau di sebelum-sebelumnya saya sudah berikan video mengenai tutorial bagaimana cara menulis bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang saya akan memberikan lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu penulisan bab 3 metode penelitian. Nah, adik-adik, di sini sudah ada beberapa subbab-subbab yang harus ada di dalam bab 3 Anda. Nah, di sini saya ambil contoh untuk bab 3, penelitiannya itu jenis penelitiannya kuantitatif ya. Untuk kualitatif adik-adik agak sedikit berbeda. Nah, nanti untuk kualitatif adik-adik bisa lihat buku Sugiono yang Ibu sudah bagikan di dalam grup WA. Nah, di situ sudah ada dijelaskan seperti apa untuk penulisan bab 3 kualitatif. Nah, ini untuk yang kuantitatifnya, atau adik-adik bisa juga lihat di dalam pedoman penulisan skripsi yang dari AppKeep ya, yang saya juga sudah share di grup. Nah, pertama yang perlu kita lakukan seperti biasa ya adik-adik ya, kita atur dulu page layout. Kita atur dulu page layout kita itu. Nah, untuk marginnya, top 4, left 4, kemudian bottom 3, right 3. Nah, kemudian papernya, nah ini untuk papernya kita ubah menjadi A4. Nah, kita cari dulu A4-nya di mana. Nah, kemudian layout, untuk layoutnya kita buat saja 0,5. Nah, kemudian oke. Kemudian, seperti biasa saya selalu ingatkan juga, jangan lupa di bagian page layout ini, di bagian spacing, nah ini before after-nya pastikan 0 ya adik-adik ya. Kemudian setelah itu, kita pakai jenis huruf Times New Roman, ukuran 12. Kemudian kita pakai spasi, kalau dengan saya proposal itu tidak masalah 1,5, tapi nanti untuk skripsi itu wajib 2 spasi, gitu ya. Oke, kita masuk ke penulisannya. Kalau sudah kita atur kertasnya, ukurannya, dan marginnya, sekarang kita bisa menulis. Nah, oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk bab 3 ini judulnya metode penelitian. Untuk poin subjudul yang pertama, ada 3.1, itu jenis penelitian. Nah, adik-adik, jenis penelitian di sini isinya oke, jadi di dalam jenis penelitian ini, apa isinya, Bu? Isinya itu berisikan tentang apa jenis penelitian Anda dan pendekatan penelitiannya. Nah, jadi misalkan contohnya begini. Misalkan begini ya, jenis penelitian berupa kuantitatif. Nah, kan jenis penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif, kemudian ada R&D ya, dia R&D itu campuran, research and development. Nah, tulislah Anda yang mana, yang kuantitatif kah atau yang kualitatif, atau R&D. Nah, misalkan ini kalau saya ambil contoh kuantitatif. Jenis penelitian berupa kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen, misalkan. Dengan pendekatan kuasi, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, kuasi eksperimen. Nah, di mana untuk
penelitian dengan jenis kuantitatif ini adik-adik ada beberapa pendekatan ya. Nanti kalian bisa cari di video ibu yang sebelum-sebelumnya. Saya ada pernah mengajar di mahasiswa. Ada berapa jenis penelitian, kemudian ada berapa pendekatan untuk penelitian kuantitatif, kemudian pendekatan untuk penelitian kualitatif. Saya sudah pernah jelaskan itu kalau tidak salah di mata kuliah seminar atau teknik penulisan skripsi atau di statistik. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di playlist ibu ya, atau lihat di video sebelum-sebelumnya begitu. Atau kalian bisa juga googling atau cari di buku Sugiono. Nah, di buku Sugiono itu saya lihat masih agak kurang lengkap ya. Nah, kalau di dalam kuantitatif ini adik-adik ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan korelasi, ada pendekatan deskriptif, ada pendekatan kausal komparatif, kemudian ada komparatif, kemudian ada eksperimen, kuasi eksperimen, kemudian survei, kemudian inferensial. Nah, kalau korelasi itu apa, Bu? Korelasi itu kalau misalkan nih judul penelitiannya hubungan motivasi dengan hasil belajar. Nah, itu korelasi. Kalau deskriptif, kita itu hanya menceritakan gitu, menggambarkan. Kemudian kalau kausal komparatif, nah kausal komparatif dan komparatif ini untuk membandingkan. Misalkan judul skripsi Anda itu komparasi ataupun studi komparasi hasil belajar siswa kelas 10 IPS 1 dengan 10 IPS 2 menggunakan metode pembelajaran PBL di SMA Negeri 1 Kupang. Nah, kalau begitu judulnya, maka Anda menggunakan pendekatan komparatif. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik judul penelitiannya itu pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu bisa jadi survei, bisa juga menjadi kuasi eksperimen atau eksperimen. Nah, kita tidak bisa memakai eksperimen. Kenapa? Kalau eksperimen itu dia itu true ya, true eksperimen. Artinya dia murni eksperimental gitu. Dan itu biasanya ada di bidang-bidang eksak seperti biologi, kimia begitu. Kalau kita yang sosial, kita itu biasanya kuasi. Kuasi itu artinya semi eksperimen. Kita melakukan eksperimen, penelitian di kelas begitu. Nah, itu bisa kita pakai pendekatannya. Kalau judulnya itu pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar gitu di SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian untuk survei, kalau untuk survei itu contohnya begini judulnya. Kalau pendekatannya itu survei, contohnya begini. Pengaruh model pembelajaran, pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa sekota Kupang atau mungkin sekabupaten Kupang. Nah, itu survei adik-adik. Kenapa survei? Karena di sini sampelnya banyak. Dan dari berbagai jenis sampel begitu ya. Maksudnya kan di Kota Kupang itu ada banyak sekolah gitu. Bukan hanya di satu sekolah. Atau mungkin sekabupaten Kupang. Nah, di dalam Kabupaten Kupang itu kan ada berbagai macam sekolah ya. Misalkan SMA-nya. SMA-nya juga kan ada negeri, ada swasta, ada madrasah. Nah, itu kan artinya survei. Anda bukan hanya di satu sekolah. Nah, sedangkan kalau eksperimen tadi hanya di satu sekolah, eksperimen ataupun kuasi eksperimen tadi dia hanya di satu sekolah, gitu ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke, kemudian kalau Anda sudah tuliskan jenis penelitiannya berupa kuantitatif dan pendekatan kuasi eksperimen, nah jelaskanlah penelitian menurut para ahli, begitu ya, penelitian kuantitatif misalkan menurut Sugiono tahun 2017 misalkan ya adalah jadi dijelaskan lagi apa itu penelitian kuantitatif. Kemudian di bawahnya selanjutnya
pendekatan kuasi eksperimen menurut Anton 2020 adalah begitu ya dia. Nah, ingat, setiap nama kutipan para ahli itu harus ada di daftar pustaka. Oke, itu untuk jenis penelitian kita sudah. Nah, sekarang kita masuk ke waktu dan tempat penelitian subbab 3.2. Nah, 3.2 ini ada dua pembahasan lagi ya di dalamnya, ada subjudul lagi gitu ya di dalam 3.2 ini ada 32.1 waktu penelitian. Nah, di sini Anda berikan estimasi waktu. Waktu kira-kira aku bakalan penelitian itu bulan berapa gitu, atau saya akan penelitian bulan berapa. Nah, misalkan ini, jangan lupa ada kata akan. Kenapa? Karena kita belum tentu sesuai dengan yang kita rencanakan ini. Bulannya kita penelitian, bisa saja mundur, bisa juga lebih cepat begitu. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan pada misalkan ya Juli 2022 sampai selesai gitu misalkan. Kemudian tempat penelitian, nah sampaikanlah di sini. Penelitian akan dilaksanakan di SMA misalkan Negeri 4 gitu ya, Negeri 4 Kupang yang beralamat di kasih jalannya, jalan apa begitu. Oke, itu untuk 3.2. Sekarang masuk ke 3.3, populasi dan sampel. Nah, adik-adik, di dalam populasi dan sampel ini ada beberapa poin. Kita masuk ke 3.1, populasi. Nah, di sini berisi tentang pendapat ahli terkait definisi populasi. Jadi kita jelaskan dulu. Misalkan, menurut Sugiono 2021, populasi merupakan, nah begitu. Ini saya beri contoh, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian Sugiono 2012. Nah, tadi saya sudah bilang ya, di populasi itu berisi tentang definisi populasi dan jumlah populasi. Jadi kita sebutkan atau kita jelaskan apa itu populasi, definisi dari ahli, kemudian kita sampaikan ada berapa jumlah populasi, begitu. Misalkan, bentar ya, saya lihat dulu judul skripsi teman Anda. Oke, di sini saya ambil contoh dari yang sebelumnya saya sudah pakai judulnya di bab 2 ya. Nah, kalau misalkan begini judulnya ya, seperti teman Anda, pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Katolik Sin Carolus Kupang. Nah, berarti di sini untuk populasinya adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS, saya copy dulu. Kelas 10 IPS SMA Katolik Sin Carolus Kupang. Nah, ini sebentar ya, saya ubah dulu hurufnya ya. Jumlahnya berapa semua begitu. Misalkan begini ya kan, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS SMA Katolik San Carolus Kupang yang terdiri dari misalkan 4 kelas ya. Terdiri dari 4 kelas yang berjumlah keseluruhan, misalkan ini ya, misalkan keseluruhan, misalkan ada 4 kelas nih, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 IPS 4. Nah, misalkan dari kelas 10 IPS 1 ini sampai dengan 10 IPS 4 ini, masing-masing
ada 40 siswa. Nah, berarti ada 160 siswa. Itu populasinya adik-adik. Kemudian untuk sampel, nah untuk sampelnya di sini sama juga ya dengan populasi. Untuk sampel ini yang perlu Anda jelaskan di dalam sampel ini adalah definisi tentang sampel. Apa itu sampel? Di sini saya kasih contoh ya. Menurut Arifunto, sampel merupakan bagian dari populasi. Nah, kemudian adik-adik, selain definisi dari sampel ini, Anda juga harus menjelaskan teknik sampel apa yang Anda pakai atau teknik sampling apa yang Anda gunakan untuk menentukan sampel tersebut. Begitu. Nah, untuk teknik samplingnya sendiri kita bisa lihat di dalam buku Sugiono ya. Sebentar saya cek dulu. Waktu itu saya sudah berikan ke adik-adik. Silahkan lihat kembali di grup. Ada banyak gitu ya teknik sampling itu. Dulu. Halaman 81. Nah, ini ya adik-adik ya, ada beberapa teknik sampel yang bisa Anda pakai. Nah, jadi terserah Anda mau pakai yang mana gitu. Tetapi walaupun saya bilang terserah, itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian adik-adik gitu ya. Di sini ada dua jenis teknik sampling, adik-adik, ada probability sampling, kemudian ada non-probability sampling. Kemudian di dalam probability sampling itu terbagi empat, ada simple random sampling, kemudian proportionate certified random sampling, kemudian ada disproportionate stratified random sampling, kemudian yang keempat ada area atau cluster sampling. Nah, sedangkan untuk non-probability sampling, itu ada sampling sistematis, sampling kota, sampling accidental sampling, kemudian purposive sampling, kemudian sampling jenuh, kemudian snowball sampling. Nah, ini bisa dilihat nanti ya masing-masing apa pengertiannya, terus bagaimana cara menentukan sampel kalau misalkan pakai random sampling. Nah, coba lihat kalau random sampling itu dilihat ya. Sebelum kita masuk ke dalam masing-masing teknik sampling yang ada di probability sampling dan non-probability sampling, kita lihat dulu pengertian apa itu probability sampling. Nanti adik-adik baca aja ini yang ada di buku, baca dulu, pahami, kemudian lihat bagaimana penentuan sampelnya. Dan sesuaikan apakah adik-adik nanti mau seperti itu dalam menentukan sampelnya atau tidak. Gitu ya. Ini ada banyak jenisnya, nanti Anda tinggal lihat saja di buku Sugiono itu. Jadi, buku ini ada gunanya adik-adik ya, jadi bisa Anda lihat. Nah, itu untuk teknik sampling. Oke. Nah, misalkan begini ya. Misalkan begini contohnya. Penelitian ini menggunakan teknik sampling. Sebentar ya, saya ambil contohnya kakak kelas 1. Nah, misalkan seperti ini ya.
Saya copy dulu. Akan seperti ini. Nah, seperti punya kakak kelas Anda ini, dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan proportional sampling. Nah, itu ada ya di dalam modul Sugiono tadi yang bisa Anda lihat. Nah, kemudian dijelaskan apa itu proportional sampling. Proportional sampling bukan bagian dari probability sampling, Sugiono. Teknik probability sampling yaitu sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan. Dan ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengambil sampel berjumlah 93. Nah, di sini adik-adik, kenapa kok langsung dapat 93? Nah, di sini ada rumusnya adik-adik. Jadi nanti di buku Sugiono itu juga ada ya. Saya lihat dulu proporsional. Nah, nanti Anda bisa lihat lah ya di buku Sugiono itu juga. Nah, di sini dijelaskan peneliti hendak mengambil sampel berjumlah 93 siswa atau 75% dari populasi. Kenapa 75%? Karena begini, ada beberapa ahli yang menyatakan minimal sampel kita itu paling sedikit 75% dari populasi. Nah, jadi begini, itu menurut Ari Kunto ya, nanti kalian bisa juga cari bukunya. Jadi kalau tadi sampelnya misalkan 160, tadi kan populasinya ada 160 siswa. Nah, kalau 75% minimal sampelnya, maka kita harus ambil sebanyak 75% dikali 160. Nah, ada 120 siswa. Jadi, 75% dari, ini kita ubah ya, misalkan ini contoh ya, 120, hendak mengambil berjumlah 120, atau 75% dari populasi yang berjumlah 160. 75% dari 160 itu kan 120, begitu ya adik-adik. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel dari masing-masing kelas yang ada di populasi, peneliti menggunakan rumus berikut. Nah, itu ada rumusnya. Dan ini ada tabelnya, jadi nanti tinggal disesuaikan. Misalkan kelas 10 IPS 1, kemudian 10 IPS 2. Berapa jumlahnya begitu? Kalau hasilnya koma-koma, adik-adik Anda bisa bulatkan. Misalkan ini kalau ini 40, kalau semuanya 40, ya tidak perlu dibulatkan ya. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya tadi kan NI per N kali N. Nah, NI ini apa? NI ini adalah jumlah siswanya. Jadi, jumlah sampel di dalam populasi untuk per strata sampel. Nah, kan ada berapa kelas tuh ya? Kalau tadi itu misalkan ada 4 kelas, berarti di sini untuk IPS 1 siswanya ada 40. 40, nah di sini berarti tinggal edit. Ini menjadi, kok nggak bisa ya? Ya, ini
manual saja ya, berarti 40 per N itu kan jumlah populasi. Populasinya tadi 160. Dikali jumlah sampel yang mau kita ambil. Nah, sampel yang mau kita ambil itu ada berapa tadi? 75% dari 160, ada 120. Maka hasilnya itu kita hitung 40 per 160 kali 120. Nah, 30. Begitu semua ya kalau siswanya sama di setiap kelas 40. Ini kan saya kasih contoh. Nah, kalau nanti misalkan adik-adik ada yang koma untuk hasilnya. Nah, kalau koma begitu nanti Anda bulatkan saja, bulatkan ke atas gitu ya. Karena kan manusia tidak mungkin pakai koma begitu. Nah, maka ini nanti adik-adik kita jumlahkan ini sesuai. Ada 120 sampelnya. Nah, 30 ditambah 30, 60 tambah 30. Nah, ini artinya ada 120 sampel. Ada 120 sampel di dalam penelitian Anda ini. Jadi sesuai dengan yang tadi ya, kan 75% dari 160, 120. Nah, tapi dari 120 sampel itu tadi tersebar di setiap kelas. Nah, jadi nanti sampel penelitian Anda itu ada di kelas 11 IPS 1, ada di kelas 11 IPS 2, ada di kelas 11 IPS 3, ada juga sampelnya itu di 11 IPS 4. Nah, itu kalau teknik samplingnya proporsional ini ya, untuk probability sampling, proportion sampling. Nah, namun adik-adik, apabila penelitian adik-adik itu adalah kuasi eksperimen, maka tidak cocok pakai probability sampling. Nah, untuk kuasi eksperimen, sebaiknya Anda itu menggunakan teknik purposive sampling. Jadi kalau seperti judul teman Anda ini tadi, judulnya tadi kan pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Katolik Saint Carolus Kupang. Nah, kalau seperti ini, dia tidak cocok pakai proportional sampling ini adik-adik, karena dia nanti akan ada eksperimen di sebuah kelas begitu. Jadi kan metode pembelajaran ini diterapkan, boleh sih kalau mau proportionate sampling, hanya saja kan gini, apakah gurunya mau seragam semua? Maksudnya guru ekonomi di kelas 10 IPS 1, guru ekonomi di 11 IPS 2, guru ekonomi 11 IPS 3, guru ekonomi 10 IPS 4 mau menerapkan metode problem based learning ini di kelas dan mengajar menggunakan model pembelajaran tersebut. Nah, kalau misalkan gurunya mau, tidak masalah Anda pakai proportionate sampling ini. Pakai teknik proportionate sampling ini seperti yang tadi kita sudah proportional samplingnya kita hitung. Tapi andai kata gurunya itu tidak mau, maksudnya begini ya, kan bisa saja gurunya beda yang ngajar. Kalau beda-beda, dia malas lah dia gitu kan. Nah, kalau dia tidak mau, maka adik-adik cocoknya pakai teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yang ada di, kita bisa lihat di modul. Teknik purposive sampling itu dia masuk di dalam non-probability sampling ya adik-adik ya. Jadi dia itu pengambilan sampelnya itu tidak memberikan peluang kesempatan yang sama bagi anggota populasi. Jadi peneliti di sini sudah menentukan begitu. Jadi tidak semua anggota populasi itu punya kesempatan jadi sampel gitu. Nah, kita lihat apa itu teknik purposive sampling.
Nah, ini sampling purposive atau teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan Anda memakai sampling purposive ini, di sini Anda bisa sampaikan kalau misalkan mau pakai metode memakai sampling ini, saya beri contoh ya, misalkan ya. Kan gini. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kita tulislah di sini ya. Sampling. Nah, ini bahasa asing, kita buat miring. Kemudian non probability ya, dia non. Ini 2013. Bisa dibuat di sini menurut Sugiono 2003 118. Kita ambil saja pengertian ini tadi. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun peneliti dalam menentukan sampel mempertimbangkan, kita tahu lah apa pertimbangannya, hal-hal berikut ini. Kan? Sampel yang dipilih adalah kelas yang memiliki, tadi judulnya apa ya, memiliki hasil belajar ya, yang memiliki hasil belajar ekonomi terendah. 2. Sampel yang dipilih adalah kelas yang gurunya belum pernah menerapkan metode problem based learning.
Misalkan dengan dua pertimbangan ini. Ini contohnya ya. Nah, ini kan sesuai dengan penelitian ya. Tujuan penelitian, karena kan penelitiannya di sini kan istilahnya, tadi kan kita tahu judulnya itu pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, artinya kita akan ambil sampel yang nilai hasil belajar siswanya itu saat pengambilan data awal, dia yang paling rendah. Kemudian gurunya belum pernah menerapkan problem based learning begitu. Nah, misalkan dari kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 ini ada dua kelas terendah. Nah, di antara dua kelas ini siapa yang belum pernah menggunakan metode PBL gurunya? Kalau sudah pernah dua-dua berarti tidak bisa dipakai. Nah, jadi kedua pertimbangan ini harus memenuhi. Jadi sampelnya itu adalah yang memiliki hasil belajar ekonomi rendah. Kemudian yang kedua, gurunya belum pernah menerapkan metode pembelajaran. Jadi kedua-duanya ini harus terpenuhi. Sampel yang dipilih adalah kelas yang memiliki hasil belajar ekonomi rendah saat pengambilan data awal. Nah, ini kalau misalkan seperti judul teman Anda ini tadi ya, pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar. Nah, baru dibola di sini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah, misalkan ya, oh ternyata siswa kelas, misalkan siswa kelas 11 IPS 3 ternyata yang nilainya rendah hasil belajarnya, kemudian gurunya juga belum pernah menggunakan metode problem based learning IPS 3 yang kemudian Anda tuliskanlah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS 3 yang berjumlah 40 siswa. Nah, jadi sampelnya ada 40 siswa dari 160 siswa ya. Nah, di sini ada juga yang mau Ibu sampaikan, adik-adik, untuk sampel itu paling sedikit 35. Nah, jadi kalau misalkan tempat penelitian Anda ini punya populasi sedikit, maksudnya populasinya itu hanya 30, maka Anda tidak bisa penelitian di situ ya. Saya sudah pernah jelaskan ini di awal kita bimbingan via Zoom awal. Memang saya tidak rekam, tapi saya sudah berkali-kali ingatkan bahwa populasi itu harus lebih dari 50 supaya nanti sampelnya bisa minimal 35. Kenapa? Karena menurut beberapa ahli, terutama seperti Arikunto dan Sugiono, sampel itu semakin banyak, semakin memungkinkan datanya itu bagus nanti ketika Anda melakukan uji validitas, reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, uji hipotesis. Jadi penyebaran datanya itu lebih banyak. Kalau terlalu sedikit, itu nanti diragukan begitu ya, representatifnya itu sedikit sekali gitu yang menggambarkan. Jadi pastikan memang siswa di sekolah itu berapa gitu ya. Jangan sampai nanti Anda sudah kerja bab 1, bab 2, ternyata di bab 3 baru tahu nih ternyata siswanya harus banyak supaya nanti bisa sampelnya itu minimal 35 kata Bu Erika. Nah, ternyata di sekolah tempat penelitian Anda siswanya nggak nyampe 35 atau tidak ada 35 siswa. Nah, maka harus ganti tempat penelitian dari awal lagi, cek apakah masalahnya sama. Kalau masalahnya sama, tidak apa-apa, tetap pakai bab 1, bab 2-nya, hanya saja diganti nama sekolahnya, begitu ya. Dan harus ada data awal yang mendukung masalah. Nah, itu ada dua contoh ya yang saya berikan. Nah, kemudian adik-adik bisa juga pakai rumus Lopin ya dalam menentukan sampel, jumlah sampel. Nah, Anda bisa searching di Google ya.
bagaimana rumus Lopin. Tadi saya ada buat, tapi saya sudah hapus. Nah, sekali juga saya mau sampaikan, walaupun Anda pakai rumus Lopin, walaupun Anda pakai teknik sampel apapun itu, minimal sampel itu 35 ya. Nah, jadi walaupun pakai Slopin, mau pakai purposive sampling, mau pakai snowball, mau pakai proportional strata, mau pakai accidental sampling, atau sampel insiden itu tadi, atau pakai yang lainnya, itu minimal 35. Oke, saya sudah sampaikan. Nah, itu untuk sampel. Sekarang kita masuk ke definisi operasional. Nah, adik-adik, untuk definisi operasional ini berisikan tentang variabel-variabel penelitian adik-adik. Nah, kalau misalkan tadi judulnya pengaruh metode problem based learning terhadap hasil belajar, maka metode problem based learning itu, variabelnya itu dibuat nanti kotak definisi operasional atau operasional variabel. Nanti di situ dibuat variabelnya, misalkan kalau seperti punya teman Anda ini, berarti variabelnya itu ada 2, problem based learning, kemudian hasil belajar, kemudian di sampingnya itu kolom ketiga, kolom pertama kan nomor, kolom kedua variabel, kolom ketiga itu definisi, kemudian nanti ada ini ya, selain definisi, ada ini, saya lupa lagi apa dia pernah itu ya, selain, ya, nanti selain definisi ada dimensinya, adik-adik, dimensi, kemudian nanti ada skala pengukurnya memakai apa, begitu ya. Nah, untuk instrumen penelitian ini Anda nanti tinggal menjelaskan di dalam penelitian ini Anda pakai instrumen apa. Instrumen penelitian ini sering disebut juga dengan alat penelitian ya, jadi contohnya seperti misalkan Anda pakai kuesioner, atau angket, atau pakai tes, atau lembar observasi, dan lain-lainnya. Nah, itu instrumen penelitian. Jadi disampaikanlah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengukur ini. Kemudian sampaikan kuesioner menurut ahli siapa, apa pengertian kuesioner tersebut, begitu. Kemudian kalau misalkan pakai tes juga sama. Selain kuesioner, peneliti juga menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan model pembelajaran problem based learning gitu. Adapun tes menurut Sugiono atau Rikunto atau menurut siapapun itu merupakan apa pendapatnya begitu ya. Nah, kemudian masuklah kita ke prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini adik-adik berisikan tahapan-tahapan, langkah-langkah atau alur pelaksanaan penelitian. Jadi di sini Anda tinggal jelaskan aja langkah-langkah penelitian Anda ini, alurnya. Misalkan langkah pertama, melakukan observasi awal. Kan ada observasi awal toh, lakukan observasi awal. Misalkan begini ya, saya buatnya. 1. Nah, observasi awal. Kemudian setelah observasi awal, kemudian penyusunan proposal. Nah, jadi begini, misalkan observasi awal. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi awal untuk menemukan masalah yang dihadapi ataupun menemukan tahapan ini peneliti melakukan observasi awal untuk jangan menemukan kali ya, mengetahui aja ya, mengetahui masalah yang
dihadapi, misalkan kalau di sekolah ya sekolah. Kemudian peneliti mengumpulkan data terkait masalah penelitian. Oke, yang kedua penyusunan proposal. Ini pada tahapan ini peneliti mengajukan judul penelitian terkait masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian peneliti mulai menyusun proposal skripsi. Nah, kemudian ini untuk yang ketiganya misalkan seminar proposal. Nah, dijelaskan seminar proposal itu bagaimana. Kemudian setelah itu 4, uji coba instrumen penelitian. Nah, dijelaskan juga nanti seperti apa uji coba instrumen penelitian. Kemudian pelaksanaan penelitian, kemudian analisis data penelitian, dan penyusunan hasil penelitian, kemudian seminar hasil ya, dan setelah itu perbaikan hasil. Nah, kemudian setelah itu baru ujian skripsi atau ujian akhir skripsi. Nah, bisa seperti ini, atau kalau adik-adik mau bisa juga seperti saya punya tesis dulu. Sebentar saya buka dulu. Nah, kalau Ibu punya waktu itu seperti ini ya. Jadi bisa lihat. Nah,
Pertama itu tahap studi pendahuluan, kemudian pemilihan subjek penelitian, tahap pembuatan alat penelitian atau instrumen penelitian, bagaimana menyusun tes, kemudian kuesioner, kemudian tahap uji coba, kemudian ada pemberian pretest. Pretest ini bagi yang kuasi eksperimen ya, seperti punya teman kita ini tadi yang judulnya pengaruh problem based learning terhadap hasil belajar siswa. Dan pemberian treatment, kemudian pemberian post-test, kemudian penyebaran kuesioner, interpretasi hasil dan pembahasan, kemudian penarikan kesimpulan, penelitian, dan saran. Gitu. Ya. Jadi bisa boleh ikut yang mana terserah. Anda tinggal sesuaikan dengan jenis penelitian Anda, dengan judul skripsi Anda, dan masalah penelitiannya. Gitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya untuk judul 3.7 sumber data penelitian. Nah, di sini adik-adik sumber data penelitian itu terbagi atas dua ya, ada data primer, ada data sekunder. Nah, jadi di dalam sumber data penelitian ini nanti akan berisikan data primer. Nah, data primer itu apa definisinya? Kemudian contoh data primer yang Anda pakai di dalam penelitian Anda itu apa? Kemudian ada data sekunder. Nah, definisinya apa itu data sekunder? Boleh menurut para ahli ya, memang harus menurut para ahli ya, adik-adik ya. Kemudian data sekunder yang Anda pakai dalam penelitian Anda ini apa? Nah, secara sederhananya begini. Data primer itu adalah data yang Anda peroleh langsung dari tempat penelitian. Contohnya seperti data hasil belajar, kemudian data kuesioner. Nah, itu kan langsung Anda peroleh dari lokasi penelitian Anda, itu dinamakan data primer. Sedangkan data sekunder, nah data sekunder itu data yang Anda peroleh itu tidak langsung dari lokasi atau tempat penelitian Anda, tetapi Anda bisa akses dari website-website resmi atau mungkin dari jurnal-jurnal. Nah, jadi bukan data dari sumber lokasi penelitian Anda begitu. Jadi contohnya itu mungkin misalkan kayak data nilai UN yang bisa diakses dari Kemendikbud, kemudian jurnal-jurnal penelitian, kemudian buku-buku. Nah, itu salah satu contoh dari data sekunder. Nah, kemudian adik-adik ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data tergantung jenis penelitian adik-adik ya. Kalau penelitian adik-adik itu ada instrumen kuesioner atau angket tes dan lembar observasi, maka di teknik pengumpulan data ini dimasukkan. Tapi yang wajib ada itu di dalam teknik pengumpulan data itu pastinya ada observasi, kemudian dokumentasi, kemudian kalau ada wawancara, masukkan wawancara. Nah, kemudian untuk tes, kuesioner, lembar observasi itu tergantung instrumen Anda. Kalau instrumen penelitian Anda itu hanya tes, maka observasi, dokumentasi, tes, wawancara. Tapi kalau misalkan menggunakan tes dan kuesioner, maka teknik pengumpulan datanya itu diambil dari observasi, menggunakan observasi, dokumentasi, tes, wawancara, kuesioner, atau angket. Kemudian kalau misalkan menggunakan lembar observasi, ya masukkan juga lembar observasi. Jadi di sini intinya sesuaikan dengan ini ya, bagaimana cara Anda mengumpulkan data tersebut begitu, dan itu cukup berkaitan erat dengan instrumen penelitian Anda. Kemudian adik-adik jangan lupa dijelaskan apa itu observasi menurut para ahli, kemudian apa itu dokumentasi menurut para ahli, apa itu tes menurut para ahli, apa itu wawancara menurut para ahli, apa itu kuesioner atau angket menurut para ahli, begitu juga dengan lembar observasi. Tapi bukan berarti keenam-enamnya ini harus ada dalam penelitian, tidak ya. Jadi tergantung dengan cara Anda mengumpulkan data begitu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah ada nih instrumen penelitian di 3.5.
Nah, adik-adik, instrumen penelitian ini nanti harus diuji dulu. Maka di sini di 3.9, di poin 3.9 ini, ada uji instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen penelitian Anda yang berupa tes dan kuesioner, lembar observasi, nah itu harus diuji coba dulu. Diuji coba dulu untuk mengetahui validitas dari item kuesioner kita tersebut, atau item tes kita tersebut, atau item lembar observasi kita tersebut. Nah, jadi nanti dijelaskan uji instrumen penelitian itu apa, kemudian untuk uji instrumen penelitian, kalau untuk lembar observasi, kemudian ya, kalau untuk lembar observasi, instrumen penelitiannya, sebentar saya lihat dulu ya. Nah, kalau untuk lembar observasi, kemudian kuesioner dan angket, nah itu uji instrumennya cukup menggunakan uji validitas dengan uji reliabilitas saja. Nah, nanti Anda bisa jelaskan apa itu uji validitas, definisinya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian dikatakan valid jika R hitung dan R tabelnya, begitu. Nah, bisa juga Anda masukkan rumus manualnya, rumus manual untuk melakukan uji validitas itu seperti apa rumusnya. Kemudian sampaikan juga bahwa nanti dalam melakukan uji validitas ini Anda akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tapi walaupun menggunakan aplikasi SPSS, nanti di dalam itu harus ada rumus manualnya. Nah, di sini Ibu belum masukkan rumus manualnya, nanti adik-adik bisa buka di buku Sugiono, atau bisa juga googling, cari di internet ya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas begitu juga adik-adik. Jadi, sampaikan apa itu uji reliabilitas, definisinya, kemudian apa fungsi uji reliabilitas, kemudian rumus dari uji reliabilitas ini secara manual, bagaimana rumusnya. Kemudian sampaikan juga bahwa nanti dalam uji reliabilitas itu peneliti akan menggunakan SPSS. Dan masukkan juga jangan lupa ada kategori reliabilitas. Jadi nanti akan dilihat ketika Anda sudah melakukan penelitian, melakukan uji coba instrumen, nanti akan diperoleh nilai data R Anda. Gitu. Nah, nanti akan dinilai kalau dia di kisaran 0,65, maka itu reliabilitasnya tinggi. Gitu. Ini menjadi kategori penentu reliabilitas Anda. Dan data yang bagus itu, kalau nilai reliabilitasnya itu berada di tinggi, sangat tinggi. Minimal cukup lah ya adik-adik ya. Tapi kalau rendah dan sangat rendah, nah itu berarti datanya tidak baik, tidak bagus. Gitu. Jadi mungkin akan dilakukan pemberian kuesioner ulang, begitu, atau diganti kuesionernya, itemnya, atau diperbaikin, begitu, atau mungkin kita hapus beberapa yang membuat tidak reliable, gitu ya. Nah itu untuk angket atau kuesioner dan lembar observasi. Nah kalau misalkan kita pakai tes, ada tambahannya adik-adik. Jadi kalau untuk tes itu, untuk item tes itu atau item soal, ada uji validitas, ada uji reliabilitas, kemudian ada uji tingkat kesukaran. Ini untuk tes ya. Jadi kalau Anda itu menggunakan kuesionernya tes, kalau Anda itu menggunakan instrumennya tes, nah berarti untuk tes nanti dia menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda ya, jadi ya. Nah, sedangkan kalau tadi untuk angket atau kuesioner dan lembaga observasi cukup hanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji tingkat kesukaran juga nanti Anda jelaskan apa itu uji tingkat kesukaran, bagaimana rumusnya, begitu juga untuk uji daya pembeda. Nah, jadi nanti Anda pisahkan gitu. Kalau instrumennya ada 2, maka di sini
uji instrumen penelitian, 3.91 kuesioner. Nah, ada uji validitas, reliabilitas. Kemudian 3.92 tes. Nah, itu ada uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, jadi adik-adik, setelah melakukan uji instrumen penelitian, uji instrumen penelitian ini kita gunakan pada saat uji coba, adik-adik. Jadi kita uji coba dulu nih item kuesioner kita, item pernyataan kita, kemudian item tes begitu ya, dan item lembar observasi kita itu kita uji coba dulu apakah datanya itu sudah bagus, sudah valid, reliable, sehingga bisa kita pakai di penelitian. Nah, jadi uji cobanya kemana, Bu? Uji cobanya itu bisa di sekolah lain, tapi di kelas yang sama. Misalkan penelitian Anda itu di kelas 11 IPS 1. Maka uji cobanya juga di sekolah lain yang kelas 11 IPS. Bu, bisa tidak di sekolah yang sama dan di kelas yang sama yang menjadi sampel saya? Nah, tidak bisa ya adik-adik ya. Kenapa tidak bisa? Karena nanti akan diragukan. Karena kan siswa sudah tahu apa pertanyaannya, bisa membuat data itu menjadi bias dan apa ya, istilahnya kan siswa sudah tahu nih apa pertanyaannya waktu uji coba. Nanti ketika Anda melakukan penelitian, mereka sudah dapat bocoran gitu. Jadi uji coba itu gunakan di sekolah yang berbeda tapi kelas yang sama. Nah, begitu juga kalau tempat penelitiannya itu mungkin di perusahaan-perusahaan atau mungkin di hotel atau di mana begitu. Nah, itu uji coba kuesionernya itu Anda uji cobakan di hotel yang lain. Misalkan Anda ingin melihat kinerja karyawan menggunakan kuesioner untuk mengukur kinerja karyawan. Misalkan Anda mau di hotel Debitos begitu ya misalkan. Nah, Anda nanti uji coba kuesioner Anda itu terlebih dahulu, misalkan Anda uji coba di Hotel Timur Sahid pada karyawannya atau pekerjanya. Nah, setelah nanti dapat datanya itu, Anda uji validitas, reliabilitas. Kemudian kalau sudah memenuhi validitas dan reliabilitas, maka dapat Anda pakai data kuesioner tersebut dan tes tersebut di tempat penelitian Anda yang asli. Nah, Bu, jumlah yang menjadi respondennya bagaimana? Jumlah responden yang mengisi kuesioner Anda ketika uji coba itu harus sama dengan jumlah sampel penelitian Anda. Jadi kalau misalkan sampel penelitian Anda itu ada 37, maka nanti yang responden kuesioner Anda itu untuk karyawannya juga 37. Begitu ya, adik-adik ya. Begitu juga dengan kalau misalkan di sekolah. Nah, kalau misalkan Anda penelitian di kelas 10 Sin Carolus, yang nanti sampelnya ada 40, maka nanti uji cobanya itu Anda bisa pakai di sekolah, misalkan di SMA Negeri 4 Kupang, kelas 10 IPS juga, sebanyak 40 orang, begitu. Nanti setelah udah dapat datanya, uji coba, dapat validitas, reliabilitasnya, nah baru bisa dipakai ke sekolah Sin Carolus tersebut begitu. Nah, itu nanti akan kita susun ketika Anda sudah ujian proposal untuk menyusun angket kuesionernya, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya 3.10. Nah, 3.10 ini uji prasyarat statistik. Oke, adik-adik. Jadi, sebelum kita melakukan uji hipotesis, maka kita perlu melakukan uji prasyarat statistik terlebih dahulu. Nah, di sini data uji prasyarat statistik yang Anda pakai adalah data yang waktu Anda uji coba ya, adik-adik ya. Nanti waktu uji hipotesisnya itu data yang ketika Anda sudah melakukan penelitian di sekolah sesungguhnya begitu. Misalkan tadi uji cobanya di SMA Negeri 4. Nah, itu nanti datanya kita pakai untuk uji validitas, reliabilitas, kemudian uji prasyarat statistik.
Nanti data yang di Saint Carolus itu yang kita pakai untuk uji hipotesis. Oleh karena itu, maka sampelnya, jumlah responden yang kita uji cobakan itu harus sama dengan responden atau harus sama dengan sampel penelitian kita begitu. Nah, apa sih itu uji prasyarat statistik? Uji prasyarat statistik itu adik-adik uji yang wajib dilakukan terlebih dahulu terhadap data kita sehingga dinyatakan dia layak atau memenuhi standar statistik sebelum dilakukan uji hipotesis. Nah, jadi tidak bisa lompat. Kita tidak bisa lompat langsung ke uji hipotesis, tapi dia harus memenuhi ada beberapa uji. Nah, di sini terbagi dua adik-adik. Ada prasyarat statistik untuk analisis linear berganda. Kemudian ada yang untuk sederhana. Nah, di sini saya berikan ini ya, catatan. Nah, berganda ini maksudnya bagaimana? Regresi linear berganda ini variabel X-nya lebih dari 2, adik-adik. Nah, variabel X lebih dari 2. Nah, artinya X lebih besar dari 2. Atau sama dengan 2. Nah, jadi kalau variabel X Anda itu ada 2, maka itu menggunakan uji prasyarat statistik regresi linear berganda ya. Kemudian kalau untuk yang sederhana, variabel X-nya hanya 1. Jadi variabel independennya itu hanya 1. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau seperti judul teman Anda ini tadi, pengaruh metode problem based learning terhadap hasil belajar, nah itu kan variabel X-nya metode belajar PBL ya, variabel Y-nya hasil belajar. Nah, artinya variabel X-nya hanya 1. Kalau variabel X-nya hanya 1, maka nanti akan menggunakan uji prasyarat statistik untuk regresi linear sederhana. Sedangkan untuk berganda, itu berlaku bagi variabel X yang lebih dari 2 atau sama dengan 2. Contohnya, pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar. Nah, itu dia akan menggunakan prasyarat statistik linear berganda, adik-adik. Berganda artinya ada 2 atau lebih dari 2. Saya hapus. Nah, kemudian di dalam uji prasyarat statistik untuk regresi linear berganda ini ada beberapa uji. Ada uji linearitas, kemudian ada uji normalitas, kemudian ada uji heteroskedasitas, kemudian ada uji autokorelasi, kemudian ada uji multikolinearitas. Nah, di sini untuk regresi linear berganda ada 5 uji adik-adik. Namun, untuk uji autokorelasi, ini ada S dan K-nya. S dan K itu maksudnya apa? Syarat dan ketentuan. Nah, untuk uji autokorelasi ini, apabila adik-adik itu datanya itu time series, nah kalau time series, maka pakai uji autokorelasi. Nah, kalau time series ya. Time series itu yang bagaimana, Bu? Time series itu yang misalkan begini, Anda bagikan kuesioner itu setiap minggu. Nah, jadi kan ada 4 kali penilaian ya di dalam pengambilan data. Begitu ada 4 kali. Misalkan setiap minggu Anda mengambil data dalam sebulan. Nah, itu dinamakan time series. Jadi ada serinya. Kalau begitu, boleh pakai uji autokorelasi. Namun, apabila Anda hanya membagikan kuesioner atau tes atau lembar observasi hanya sekali saja, artinya di sini Anda membagikan instrumen penelitian Anda di tempat penelitian Anda itu hanya sekali saja, nah itu tidak perlu pakai uji autokorelasi. Jadi cukup hanya 4. Tapi kalau datanya time series, maka untuk regresi linear berganda, Anda memakai 5 uji ini. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Oke, kemudian adik-adik nanti Anda jelaskan juga begitu pengertian atau definisi dari uji linearitas. Jadi nanti dijelaskan uji linearitas itu
apa sih menurut para ahli, kemudian manfaatnya apa atau kegunaannya. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya di sini sudah ada ya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut linear. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak linear. Nah, harapan kita, data kita itu linear. Nah, jadi nanti dianggap sudah memenuhi uji prasyarat statistik di bagian uji linearitas apabila data kita itu linear. Namun apabila data itu tidak linear, maka nanti kita harus melakukan pengecekan ulang ya. Nanti bisa kita lakukan dengan melakukan transformasi data lagi untuk mengecek data mana yang membuat atau item kuesioner mana yang membuat tidak linear. Kemudian untuk uji normalitas juga sama. Nanti Anda jelaskan apa itu uji normalitas, definisinya, kemudian apa kegunaannya atau fungsinya. Nah, kemudian dasar pengambilannya juga sudah ada, menentukan apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak normal dengan cara melihat nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Tapi sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang mana harapan kita? Harapan kita itu adalah data kita berdistribusi normal. Nah, jadi kalau data kita berdistribusi normal, data kita linear, nah ini untuk kedua syarat ini sudah memenuhi uji prasyarat statistik. Nah, sekarang kita masuk ke uji heteroskedasitas. Begitu juga adik-adik untuk uji heteroskedasitas, nanti dijelaskan juga apa definisinya, apa kegunaannya, kemudian dituliskan juga dasar pengambilan keputusannya. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut terjadi heteroskedasitas. Nah, di sini penentunya itu nilai signifikansi ya, jadi ya nanti kalau Anda sudah mulai olah data di bab 4 pakai SPSS itu akan semakin kelihatan. Kemudian untuk uji heteroskedasitas yang mana harapan kita, Ibu? Harapan kita itu adalah yang jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi heteroskedasitas. Kenapa? Karena kita berharap data kita itu homogen ataupun sejenis. Karena kalau misalkan tidak sejenis, maka itu akan bias datanya, gitu. Maka di sini bisa Anda lihat ya, cara gampangnya begini. Data kita itu memenuhi uji linearitas, memenuhi uji normalitas, memenuhi uji heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya itu semuanya di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Nah, tadi juga kan harapan kita data kita itu linear. Dia itu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Harapan kita datanya normal. Nilai signifikansinya di atas 0,05. Harapan kita data kita tidak terjadi heteroskedasitas. Nilai signifikansinya di atas 0,05 gitu. Nah, kalau sudah terpenuhi datanya linear, berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi hetero, nah maka kita lihat lagi uji selanjutnya. Nah, untuk uji autokorelasi tadi saya sudah sampaikan ya, ada syarat dan ketentuannya bahwa kalau datanya time series pakailah uji autokorelasi ini. Tapi kalau datanya bukan time series, jangan dipakai. Nah, untuk uji autokorelasi, jadi nanti sama juga Anda harus jelaskan apa itu uji autokorelasi, definisinya apa, kemudian apa fungsinya. Nah, itu kalau data Anda time series. Kalau tidak, ya jangan. Nah, untuk autokorelasi ini, adik-adik, ada juga beberapa dasar pengambilan keputusannya. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai Darwin-Watson-nya itu lebih besar dibanding Darwin upon-nya ya. Nah, ini kalau di dalam uji autokorelasi ini yang kita harapkan adalah tidak terdapat autokorelasi. Nah, jadi harapan kita itu data itu dianggap memenuhi uji syarat statistikanya kalau tidak ada autokorelasi. Nah, sedangkan kalau DW-nya itu lebih kecil dari DU-nya, maka itu
ada autokorelasi. Nah, kemudian tuh yang terakhir, uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini juga sama. Nanti ada dijelaskan apa itu uji multikolinearitas, definisinya, kemudian apa fungsinya. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya itu ada 2. Ya, ini terlalu jauh. Ini nanti tinggal Anda perbaiki ya, ini masih belum sesuai. Oke, abaikan saja, nanti tinggal Anda perbaiki di tulisan Anda di formatnya. Nah, dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas ini kita bisa lihat dengan 2 cara, adik-adik. Bisa melihat nilai toleransinya, kemudian bisa juga melalui nilai FIP-nya ya, PIF. Nah, kalau kita melihat dari nilai toleransinya, tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Kemudian terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan 0,10. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari nilai FIP. Kalau tidak terjadi multikolinearitas itu apabila nilai FIP-nya itu lebih kecil dari 10. Kemudian terjadi multikolinearitas jika nilai FIP-nya lebih besar dari 10 atau sama dengan 10. Nah, boleh Anda pilih nanti salah satu, bisa dilihat dari nilai toleransinya atau boleh dari nilai FIP-nya. Nah, namun ini nanti akan kita jelaskan hasilnya atau pengolahan datanya itu di bab 4 adik-adik. Jadi, di bab 3 ini gambaran bagaimana metode penelitian kita nanti di pelaksanaannya dan di bab 4-nya nanti begitu. Nah, untuk uji multikolinearitas itu apa? Apa yang harus dipenuhi? Nah, harapan di dalam uji multikolinearitas ini adalah tidak terjadi multikolinearitas. Nah, jadi data itu dianggap memenuhi uji prasyarat statistik apabila tidak terjadi multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, kemudian tidak terjadi heteroskedasitas, kemudian data berdistribusi normal, kemudian data linear, data tersebut linear. Nah, itu untuk analisis linear berganda. Nah, untuk analisis linear sederhana, uji prasyarat statistiknya sama sebenarnya adik-adik dengan regresi berganda. Nah, untuk analisis regresi linear sederhana, bentar ya, ini saya perbaiki dulu. Regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear sederhana, adik-adik, ada uji linearitas, ada uji normalitas, ada uji homoskedasitas, ada uji autokorelasi. Nah, untuk regresi linear sederhana ini tidak ada uji multiko. Kenapa? Karena uji multiko itu kan untuk menguji sesama variabel bebas atau variabel independen. Nah, sedangkan kan tadi saya sudah jelaskan ya, kalau regresi linear sederhana ini, dia variabel X-nya atau variabel bebasnya itu hanya 1. Nah, jadi ini kita pakai kalau variabel X sama dengan 1. Nah, contohnya seperti punya teman kita itu tadi, pengaruh metode problem-based learning terhadap hasil belajar. Nah, maka akan menggunakan uji prasyarat statistik regresi linear sederhana. Nah, ketentuannya juga sama adik-adik. Untuk regresi linear sederhana ini, untuk uji autokorelasinya, Anda boleh pakai apabila datanya time series. Tapi kalau datanya bukan time series, maka Anda tidak perlu pakai uji autokorelasi. Cukup uji linearitas,
uji normalitas, uji homoskedasitas. Nah, di sini juga untuk uji linearitas, nanti Anda jelaskan apa itu uji linearitas, kemudian apa kegunaannya, kemudian tadi sudah ada ya di sebelumnya tadi di sini sudah dijelaskan dasar pengambilan keputusannya. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu sama, baik untuk yang linear berganda maupun yang sederhana. Nah, kemudian nanti untuk uji normalitas juga begitu, apa definisinya, apa fungsinya, kemudian dasar pengambilan keputusannya, Anda lihat saja di yang berganda ini yang sudah saya berikan contoh. Nah, itu dasar pengambilan keputusannya. Kemudian untuk uji, ini sebentar ya, heterogenetas. Nah, kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Sama juga, dijelaskan apa pengertiannya atau definisinya, apa fungsinya, kemudian dasar pengambilan keputusannya ini. Kemudian dinyatakan data kita itu memenuhi uji prasyarat statistik apabila sama juga seperti yang tadi berganda, apabila data kita itu linear, kemudian berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu ya. Oke, ini saya hapus. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi. Nah, ini perlu Anda baca nanti. Nah, sudah disebutkan. Mantap, saya hapus aja nanti bingung pula jadinya ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya 3.11. Nah, 3.11 ini teknik analisis data. Jadi di sini kita jelaskan teknik analisis data dalam penelitian kita ini dia menggunakan model apa. Tadi kan sudah ada dibahas ya di uji prasyarat statistik, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Nah, itu merupakan salah satu contoh teknik analisis data pada penelitian jenis kuantitatif adik-adik. Jadi di sini jelaskan teknik analisis data. Kalau misalkan adik-adik menggunakan ternyata variabel X-nya hanya satu, maka teknik analisis data Anda itu adalah regresi linear sederhana. Nah, jadi di sini dijelaskan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear sederhana. Kemudian dituliskan rumus regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah BX. Nah, X-nya hanya 1. Kemudian dikasih tahu Y itu apa, X itu apa, kemudian AB itu apa. Nah, kemudian nilai A dan B diperoleh dari rumus ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adik-adik, sampaikan juga nanti ya bahwa dalam melakukan uji teknik analisis data ini nanti Anda menggunakan aplikasi SPSS, tapi tetap saja Anda masukkan rumus manualnya. Begitu ya. Nanti untuk uji validitas, uji reliabilitas, pokoknya uji instrumen penelitian, uji prasyarat statistik, teknik analisis data, uji hipotesis, kita itu menggunakan alat bantu aplikasi SPSS ya, alat statistik, jadi tidak manual. Kalau manual itu kan jadul banget ya. Sudah ada aplikasi, jadi tinggal gampang masukin data, olah, selesai. Nah, itu untuk regresi linear sederhana. Tapi kalau adik-adik menggunakan berganda, maka nanti Anda buat seperti ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear berganda.
Nah, berikut model persamaan regresi linear berganda. Di sini kita bisa lihat ya, rumusnya itu berbeda. Nah, di sini itu Y sama dengan A tambah BI XI tambah B2 tambah X2 tambah B3 X3. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Kalau berganda itu X-nya lebih dari 1. Nah, artinya X-nya itu sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Nah, itu berganda. Kalau tadi sederhana, kita lihat, nah dia X-nya hanya 1. Nah, nanti diberikan penjelasan juga di mana Y itu apa, X itu apa, A itu apa, kemudian B itu apa, kemudian bagaimana rumus mencari A dan B. Nah, itu nanti Anda masukkan. Dan jangan lupa sampaikan juga bahwa nanti pengolahan itu menggunakan SPS. Nah, kemudian masuklah kita ke poin yang terakhir ya. Untuk bab 3, yaitu 3.12, uji hipotesis. Nah, adik-adik, uji hipotesis ini kita bisa lakukan dengan uji T dan bisa juga dengan uji F. Nah, pada saat kapan kita pakai uji T? Enter dulu ya. Uji T kita pakai. Nah, uji T ini kita pakai kalau itu regresi linear sederhana. Kita itu ini analisis datanya itu regresi linear sederhana. Ya, regresi linear sederhana, lama ya ini nulisnya ya. Nah, regresi linear sederhana, kemudian untuk melihat pengaruh parsial. Nah, hanya ingin melihat pengaruh parsial. Pengaruh parsial itu yang bagaimana? Pengaruh parsial itu hanya pengaruh X terhadap Y, begitu adik-adik. Jadi pengaruh parsial. Nah, pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, itu bisa dilihat dari tujuan penelitiannya. Kalau hanya untuk melihat pengaruh X terhadap Y, maka Anda cukup menggunakan uji hipotesis, uji T. Nah, kemudian apabila variabel X Anda itu hanya 1. Nah, kalau variabel X-nya hanya 1, maka Anda pakai uji T. Nah, adik-adik, nanti Anda jelaskan juga apa itu uji T. Jadi nanti dijelaskan di sini uji T itu apa, kemudian digunakan untuk apa, kemudian setelah itu Anda masukkan rumus manualnya ini. Nah, kemudian setelah itu buat keterangannya, saya hapus dulu ya. Kemudian buat keterangannya, R itu apa, T itu nilai uji T, R itu apa, R kuadrat itu apa, N itu apa. Nah, ini R kuadrat ya dia R square ya. Ini bukan R2 begini ya, tapi R kuadrat atau R pangkat 2 gitu, R square. Jadi 1 kurang R kuadrat. Nah, itu untuk uji hipotesis menggunakan uji T. Nah, kemudian di sini dasar pengambilan keputusannya untuk menentukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T itu kita bisa lihat dengan 2 cara ya, dasar pengambilan uji hipotesisnya adik-adik. Nah, kita bisa lihat dari nilai signifikan, kemudian bisa lihat dari nilai T hitung dan T-tabel. Jadi kita lihat nilai T hitung kita berapa, kemudian kita download T-tabelnya berapa, nah nanti kita lihat dengan sampel berapa jumlahnya itu, kemudian tingkat signifikansinya dengan degree of freedom-nya, nanti kita bisa bandingkan begitu. Nah, nanti
Sebenarnya kita untuk uji hipotesis ini, untuk uji T, kita menggunakan bantuan aplikasi SPSS adik-adik. Jadi nanti ada output dari pengolahan data kita itu berbentuk tabel. Nanti di tabel itu sudah ada nilai signifikansinya dan nilai T hitung dan hasilnya begitu. Jadi kita bisa lihat kedua-duanya sih sebenarnya dengan membandingkan nilai signifikansi, bisa juga kita lihat dengan nilai T hitungnya. Nah, tapi mau pilih salah satu juga tidak masalah begitu. Nah, di sini untuk kalau dalam nilai signifikansi, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya hipotesis alternatif diterima atau HA diterima. Nah, nanti Anda lihat di bab 2 Anda hipotesis 0 Anda itu apa, hipotesis alternatif Anda itu apa. Jadi tahu apa maksudnya, apa maknanya. Kemudian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 yang diterima, hipotesis alternatif yang ditolak. Nah, di sini ada cara gampangnya adik-adik ya untuk menilai atau membandingkan antara uji hipotesis dengan uji prasyarat statistik. Kalau uji hipotesis itu, harapan kita adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ini yang kita harapkan. Hipotesis 0 ditolak. Nah, begitu juga untuk T hitung. T hitung lebih besar dari T tabel. Ini harapan kita. Artinya hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif diterima. Tapi kalau kebalikan, T hitung lebih kecil dari T tabel, nah maka artinya hipotesis 0 yang diterima, sedangkan hipotesis alternatif yang kita ajukan ditolak. Nah, di sini kita bisa temukan perbedaan. Kalau di uji hipotesis, harapan kita nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kalau dalam tadi uji prasyarat statistik, harapan kita itu selalu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ya. Kalau Ibu dulu cara menghafal hasil penelitian saya itu gampang ya. Kalau misalkan, dan cara menginterpretasikan output uji prasyarat statistik dan hipotesis itu, kalau prasyarat statistik harus lebih besar dari 0,05 begitu. Sedangkan kalau hipotesis dia lebih kecil dari 0,05 itu yang kita harapkan. Nah, kemudian termasuk ada uji hipotesis yang kedua, yaitu uji F. Nah, uji F ini kebalikan dari uji T. Nah, uji F ini, sebentar saya buat catatannya dulu. Nah, untuk melihat pengaruh simultan. Nah, jadi tujuan uji F ini dia kita gunakan kalau kita ingin melihat pengaruh simultan. Pengaruh simultan itu yang bagaimana, Bu? Pengaruh simultan ini begini. Kalau misalkan judul Anda pengaruh, motivasi, dan minat terhadap hasil belajar. Nah, di situ kan tujuan penelitiannya itu untuk melihat pengaruh minat terhadap hasil belajar. Kemudian pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Kemudian ada pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itulah yang dinamakan pengaruh simultan. Jadi, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi, di sini X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian, setelah itu, UGF ini dipakai jika variabel X sama dengan 2 atau X lebih besar dari 2, artinya lebih dari 2 variabel X-nya.
itu penggunaannya, kemudian digunakan untuk analisis regresi berganda ya, adik-adik ya. Jadi untuk melihat pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y, kemudian jika variabel X2-nya sama dengan, dipakai jika variabel X sama dengan 2 atau X lebih besar dari 2. Kemudian uji F ini dipakai kalau kita analisis regresi berganda. Nah, oke. Tadi kan saya ada bilang nih ya adik-adik ya, tadi kalau misalkan judulnya itu, tahu kan ya, saya buat dulu. Kalau tadi judulnya itu begini, pengaruh, minat, dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, di sini kita bisa lihat Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 ya yang mau kita lihat. Pengaruh X1. X1 itu minat. Terhadap hasil belajar. Y. Kemudian ada, saya copy saja ya biar cepat. Pengaruh minat dan pengaruh motivasi ya. Pengaruh motivasi 2 ada hasil belajar. Kemudian ketiga, pengaruh motivasi, pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Oke. Kemudian ini tadi 1. Dan ini tadi motivasi 2. Nah, di sini adik-adik, kalau Anda itu regresi berganda, artinya wajib menggunakan uji T dan uji F. Kenapa kok perlu menggunakan uji T dan uji F? Ya, karena begini ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, tadi di pas tadi yang saya penjelasan untuk uji T. Nah, uji T tadi itu kan untuk, nih ya, sorry. Nah, tadi kan uji T itu untuk melihat pengaruh parsial. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. 1, ini parsial. Ini parsial. Nah, yang kedua ini juga parsial. Hanya variabel minat terhadap hasil belajar. Yang kedua, hanya variabel motivasi terhadap hasil belajar. Nah, ini nanti kita uji pakai uji T. Nah, ini dua-dua pakai uji T. Uji T ya. Kemudian untuk yang ketiga, pengaruh minat dan pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, ini pengaruh simultan. Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau simultan. Nah, kalau simultan itu dia pakai uji F. Nah, jadi kalau adik-adik pakai regresi linear berganda, maka wajib menggunakan uji T dan uji F. Tapi tenang saja, nanti ada aplikasi SPSS
yang membantu kita dalam melakukan pengolahan data begitu ya. Jadi kalau regresi linear berganda itu dia menggunakan uji T dan uji F untuk uji hipotesisnya. Gitu ya. Oke, saya akan hapus. Oke, sebelumnya saya mau kasih ini dulu ya, perbaikan dulu ya. Nah, ini harusnya T-nya T kecil ya, adik-adik ya. T hitung, ini bukan T besar. Jadi dia lambangnya itu T kecil. Ini juga T kecil. Kemudian ini juga T kecil. Nah, tapi kalau untuk judulnya uji T, ini kan karena subjudul, jadi tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan untuk uji F. Nah, uji F ini nanti Anda jelaskan apa itu uji F, kemudian apa fungsi uji F, kemudian rumus manualnya seperti ini. Oke, kemudian ini ada keterangannya juga. Di mana? Sorry, ini saya buat keterangan aja. Nah, K itu jumlah variabel, R square itu koefisien determinasi, kemudian N-nya itu sampel. Nah, dasar pengambilan uji hipotesis sama juga adik-adik, baik uji F dan uji T. Dasar pengambilan hipotesisnya itu kita bisa gunakan dengan melihat atau membandingkan nilai signifikansi. Kemudian bisa juga dengan melihat nilai F hitung. Nah, kalau tadi di uji T, kita melihat T hitung ya. Oke, sini saya masih lupa mengubah hurufnya. Ini harusnya T hitung. T-nya kecil. Nah, kalau di uji F, maka kita nanti melihat nilai F hitung. F-nya juga F kecil. Karena ini simbol statistika ya. Nanti kalau kita buat F besar, nanti takutnya maknanya berbeda. Nah, untuk nilai signifikansi juga sama. Di sini yang menjadi harapan kita itu adalah nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi harapan kita hipotesis 0 itu ditolak. Gitu. Sedangkan kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, nah artinya hipotesis 0 diterima. Sedangkan hipotesis alternatif yang kita ajukan itu ditolak. Nah, kemudian cara kedua membandingkan nilai F hitung. Nah, sama juga seperti uji T-tabelnya tadi ya, membandingkan T-tabel. Yang uji T, kita lihat juga harapan kita di sini F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, maka hipotesis 0 ditolak, artinya hipotesis alternatif diterima. Nanti kita lihat hipotesis 0 kita apa, hipotesis alternatif kita itu apa. Nah, sedangkan kalau sebaliknya F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 yang diterima. Dan hipotesis alternatif kita ditolak. Nah, itu untuk uji hipotesis. Kemudian ada adik-adik koefisien determinasi atau R square. Tadi kan kita sudah ada banyak lihat ya, di uji T juga ada R square. Nah, ini yang R square ini R pangkat 2, koefisien determinasi. Kemudian di uji F juga ada R square, kuadrat, koefisien determinasi. Nah, ini juga nanti diperlukan di bagian uji hipotesis. Nah, ini ada rumusnya, keterangannya juga ada. Nanti adik-adik tinggal tambahkan apa itu definisi koefisien determinasi atau R square, fungsinya apa. Kemudian nanti sampaikan bahwa untuk melihat koefisien determinasi ini nanti menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kita tetap tulis rumus manual, tapi kita nanti pakai SPSS gitu. Nah, sekian untuk bab 3 adik-adik. Tapi jangan lupa proposal itu bukan hanya menulis bab 1 sampai bab 3, tapi kita ada menulis daftar pustaka ya. Nah, waktu itu Ibu sudah pernah jelaskan ya, daftar pustaka itu semuanya apa yang Anda kutip menurut para ahli di bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada di daftar pustaka. Jadi semua nama ahli yang ada di kutipan bab 1 sampai 3 itu harus ada namanya
di daftar pustaka. Kemudian disusun sesuai abjad. Jadi diurutkan gitu ya, dia A sampai Z. Jadi jangan nanti lompat. A, tiba-tiba D. Misalkan Anton, tiba-tiba Doni. Terus kembali lagi ke Beni. Nah, itu kan nggak berurutan, jadi dia diurutkan A dulu, Anton, Andi, B juga begitu, Beni, Bona, kemudian C, Charlie, seterusnya diurutkan. Waktu itu Ibu sudah ajari ya cara menulis daftar pustaka. Nah, Ibu kasih contoh satu. Bentar ya. Nah, sebenarnya daftar pustaka ini paling gampang kalau Anda kutip dari jurnal Google Scholar itu, waktu itu saya sudah pernah jelaskan, Anda bisa langsung cite atau kutip. Kalau bahasa Inggris dia bacanya cite, kalau bahasa Indonesia kutip, nah Anda tinggal copy paste saja. Misalkan ini saya punya tulisan, nah ini saya ubah dulu ya hurufnya, jadi rata penuh. Saya merahin supaya jadi penanda apa yang harus penting gitu. Nah, ingat daftar pustaka itu nama belakang. Jadi seperti saya Erika Veronica Boru Simanungkalit, tapi di sini Simanungkalitnya yang lebih duluan. Nah, ini adik-adik, ini kan rata semua nih. Jangan seperti itu. Kita tarik ke dalam. Yang baris kedua di Indonesia itu baris kedua itu sampai 5 ketuk. Yang ke-1, perhatikan kursor Ibu. Nah, tarik ke angka 1. Wah, begitu Simanungkalit IFB. Kemudian untuk selanjutnya dikasih spasi sedikit ya, di enter juga ya dia kasih jarak. Nah, nanti misalkan Tavenangga, misalkan Putra GL 2021. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi dikasih jarak, ada enter 1 kali gitu supaya rapi. Oke, begitu saja ya untuk penulisan bab 3 kita. Mohon dicermati dengan baik apa yang saya jelaskan dan disesuaikan dengan jenis penelitian Anda. Kerjakan sesuai yang apa saya sampaikan. Kalau Anda memang mengikuti apa yang saya sampaikan, pasti tidak akan ada revisi ya, selagi Anda mengikuti apa yang saya sampaikan dan Anda memahami apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda salah menginterpretasikan apa yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan, mungkin akan ada revisi. Nah, untuk mahasiswa yang kualitatif, Anda bisa lihat di buku Sugiono, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Hanya saja untuk kualitatif tidak ada olah-olah data statistika ya, jadi ya karena tidak ada uji hipotesis. Nah, oke adik-adik sampai di sini, sampai bertemu di lain waktu.